Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada saya sembuh dan pulih stroke. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang sebuah pertanyaan. Apa itu perbedaan stroke ringan dan stroke berat? Sahabat, sebetulnya tidak ada istilah stroke ringan dalam bahasa medis. Yang ada adalah TIA atau TIA, Transient Ischemic Attack, atau kita juga menyebutnya biasanya penyumbatan pembuluh darah otak sementara, atau istilah saya adalah penyempitan pembuluh darah otak sementara. Tapi dia sudah berdampak kepada saraf. Misalnya mulut mencong atau kebas di bagian pipi, atau kebas di kaki, kesemutan di tangan, dan seterusnya. Tetapi dia tidak menyebabkan kelumpuhan atau lemes ekstrim yang menyebabkan orang tidak bisa berjalan. Secara teori, stroke ringan ini bisa dipulihkan dalam 1 hari. Bahkan tidak dirawat di rumah sakit pun banyak yang pulih. Caranya bermacam-macam. Ada yang pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Ada yang dia berolahraga sambil berjemur dan seterusnya. Tetapi dia ringan, tidak berat. Dan kemudian kita membandingkannya dengan apa itu stroke berat. Juga di dalam bahasa medis tidak ada yang disebut istilah stroke berat. Tetapi stroke yang dimaksud adalah stroke akibat penyumbatan dan stroke akibat pecah pembuluh darah. Kedua-duanya memang menyebabkan berdampak buruk kepada bagian badan sebelah kiri atau kanan. Bahkan kadang-kadang hilang ingatan. Bahkan kadang-kadang sulit menelan. Bahkan kadang-kadang sulit bicara. Jadi, stroke berat yang dimaksud adalah stroke akibat penyumbatan dan akibat pecah pembuluh darah. Kedua jenis serangan stroke ini adalah akibat dari tekanan darah yang tiba-tiba melonjak tinggi. Di samping itu ada kondisi objektif di pembuluh darah otak kita. Misalnya terjadinya penumpukan kolesterol jahat, atau juga ada persoalan-persoalan lain seperti diabetes, atau seperti kental darah, atau misalnya lemak di dalam darah yang terlalu tinggi, atau yang kita sebut dengan teleglisida. Jadi tekanan darah itu yang kemudian melonjak tinggi secara tiba-tiba, kemudian membentur dinding pembuluh darah otak. Nah, tendangan tekanan darah yang tinggi itu bisa jadi terjadi pembengkakan yang biasa kita sebut penyumbatan. Atau kalau tendangannya terlalu keras, maka bisa jadi pecah pembuluh darah. Dan pecah pembuluh darah pun bertingkat-tingkat, tergantung seberapa besar cc pecahnya itu. Bagi yang terlalu besar, maka bisa terjadi tiba-tiba kehilangan kesadaran. Banyak kita jumpai di posting-posting di grup-grup WA. Tiba-tiba orang sedang berdiri, tiba-tiba terjatuh, berdebam. Itu hilang kesadaran. Kemungkinan besar adalah terkena serangan stroke pecah pembuluh darah. Ada orang yang sedang ke kamar mandi tiba-tiba terjatuh.
Banyak orang yang mengatakan itu kepleset. Padahal bisa jadi itu adalah hilang kesadaran akibat serangan stroke pecah pembuluh darah di level yang parah. Kepalanya membentur lantai dan menimbulkan tingkat keparahan yang luar biasa. Misalnya memerlukan operasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sahabat, ketika kita bicara apa perbedaan stroke ringan dan stroke berat, itulah mungkin yang dimaksud. Tidak ada dalam bahasa medis istilah stroke ringan dan stroke berat. Yang ada adalah TIA atau transient ischemic attack, penyumbatan yang bersifat sementara, dan ada juga penyumbatan atau pecah pembuluh darah, yang itu kemudian disebut orang dengan stroke berat. Dan ini sudah umum, bahkan dokter-dokter pada umumnya untuk memudahkan penjelasan mengatakan pada pasien ini stroke ringan. Dan saya katakan stroke ringan itu bisa pulih dalam waktu 1 atau 2 hari. Bahkan tidak dirawat di rumah sakit pun bisa pulih. Berbeda dengan yang stroke berat yang saya katakan tadi, penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Dia memerlukan perawatan, bahkan memerlukan operasi. Gejala untuk stroke ringan tidak berat, dia masih bisa berjalan, masih bisa memegang, cuma kesemutan. Dan banyak orang yang dari stroke ringan ini yang berdasarkan temuan saya, ada yang menjadi binaragawan, ada yang menjadi atletik, pelari, dan sebagainya. Karena memang tidak sulit untuk mensolusi orang yang terkena stroke ringan. Cuma tetap harus waspada. Apabila terserang stroke berulang, dia kemungkinan akan lebih parah dari sebelumnya dan mungkin menjadi stroke berat, apakah itu penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Sedangkan stroke berat yang dimaksud seperti penyumbatan atau pecah pembuluh darah, dia melalui tahapan-tahapan proses pemulihan yang agak rumit, yang menurut saya tapi tidak rumit. Tetapi dalam pandangan umum itu rumit, karena dia biasanya dirawat di rumah sakit selama 9 atau sebulan. Kemudian kalau yang dioperasi dia lebih lama lagi. Dia harus melalui suatu proses penyembuhan stroke yang sempurna. Misal kalau dia makan masih menggunakan selang, maka dia harus diselesaikan dulu bagaimana caranya agar terlepas dari selang. Misalnya sulit menelan, harus diselesaikan dulu bagaimana sulit menelan. Jadi ketika orang sudah bisa kembali normal, dalam arti tidak ada lagi hambatan-hambatan yang prinsip seperti tadi, maka kita katakan dia telah sembuh stroke. Maka pada umumnya orang ketika pulang dari rumah sakit sudah sembuh stroke, tapi belum pulih. Nah, untuk memulihkan stroke ringan saya katakan lebih mudah, tapi untuk melakukan pemulihan stroke berat, baik itu penyumbatan maupun pecah pembuluh darah, itu memerlukan proses. Jangan pula kita terkecoh. Misalnya seorang yang terkena stroke ringan, kemudian dia mengajarkan kepada orang yang stroke berat. Kadang-kadang tidak nyambung, karena kan orang yang stroke ringan kan tidak ada persoalan dengan proses. Tahapan-tahapan, dia sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan.
Kemudian dia mengajarkan orang bergerak begini, bergerak begitu. Padahal orang yang terkena stroke berat seperti pecah pembuluh darah itu melalui satu proses. Bagaimana dia sulit untuk bisa berjalan, kakinya lumpuh, kakinya lemas ekstrim. Dia harus bisa bagaimana caranya untuk memulihkan kakinya yang lumpuh itu menjadi kembali normal. Baru dia bisa berlatih normal seperti orang yang terkena stroke ringan. Jadi itulah ya sahabat, perbedaan antara stroke ringan dan stroke berat. Memang pengertian ini mungkin tidak begitu penting, tetapi akan menjadi lebih mudah bagi orang yang memahaminya apabila dia ingin memulihkan problem stroke-nya. Saya kira kita cukupkan sekian untuk bagian ini. Nanti kita sambung lagi dengan tema-tema berikutnya. Sekian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.